Mungkin gua suguhin ke kalian, mentang-mentang kalian awam, gua bilang, wah itu udah bagus. Ya kalian pasti percaya, karena kalian awam, nggak ngerti patokan. What's up, Bor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Abdul Salim, Gento Custom Handmade. Di video kali ini gua akan review garapan gua Harley Petboy 199 ya. Yang kebetulan udah penggarapannya udah selesai, tinggal finishing aja, cat, chrome, dan chrome apa aja nanti gua akan sebutin yang di chrome. Kalau ada saran warna silahkan komen ya di bawah. Kebetulan ownernya pengen warna hijau. Nah, asal muasal awalnya si motor ini di custom di gua, pertamanya sepele geng. Pertamanya hanya fender ya, fender depan, karena waktu itu udah mulai musim hujan, kemudian nyiprat kena muka, Mas bikinin fender, ya udah gua bikinin itu. Nah, prosesnya juga sebenarnya waktu itu gua udah bilang, karena gua ada garapan, gua bilang sekitar 3 mingguan, 2 sampai 3 minggu gitu ya. Nah, setelah fender nambah lagi geng gitu. Nambah lagi ke fender belakang gitu ya. Fender belakang awalnya segini, kemudian memang nyiprat ya kan. Di sini memang ada jok, itu juga ada, nanti kita video ya joknya. Jadi yang belakang juga nyiprat ke boncengannya ya, yang dibonceng itu kena ciprat. Jadi bikin spakbor belakang, kemudian senderan buat touring gitu kan, pengen touring. Jadi banyak gitu ya. Terus ke jok gitu, terus ke tutup aki, kemudian sok depan, tangki, banyak yang gua buat itu. Nah, ngomong-ngomong masalah lama, sebenarnya lama itu bukan tanpa sebab ya geng. Kalau di gua sebenarnya lama karena memang penggarapannya harus teliti, halus, detail, kemudian presisi, kemudian fungsional gitu ya. Nah, masalah fungsional sebenarnya balik lagi ke kalian geng. Ke kalian tuh pengen aliran apa. Kalau kalian ingin ceper pakai rigid ya konsekuensinya seperti itu gitu geng. Seperti itu, nggak bisa maksain nyaman gitu ya. Nyamannya ada di kalian, bukan ada di motor gitu kan. Nah, kalau kalian ingin motor versinya seperti pabrikan, fungsional semua, mungkin ada kekurangan kelebihannya gitu geng. Kalau pengen main shocknya mungkin dibikin monoshock seperti ini, seperti Petboy gitu ya. Kemudian kalau pengen Springer seperti ini, kenapa gua tambahin shock di depan gitu? Karena dia pengen ada ribbon gitu ya. Pengen ada ribbon, kemudian main shocknya enak gitu ya. Enak dipakai gitu. Nah, kemarin ada yang bilang juga, Bang, tolong dong bikin konten fender. Fender udah ada, geng. Udah ada di video sebelumnya. Cara mudah membuat spakbor. Kemudian yang tangki juga udah ada, meskipun belum selesai. Nanti part 3-nya akan segera gua selesaikan ya. Karena butuh waktu juga, dan gua ya banyak garapan gitu ya. Banyak garapan, jadi nggak bisa tiap minggu atau tiap bulan bikin video gitu. Mahal murah itu sebenarnya mahal nggak jadi pilihan ya geng. Murah juga nggak bakal jadi jaminan, murah juga nggak bakal jadi jaminan gitu ya. Balik lagi ke ownernya masing-masing. Kalau di gua memang seperti tadi ya, gua harus nyuguhin hal yang memang benar-benar terbaik menurut gua ke lu gitu ya, ke lu yang mau buat di gua gitu. Tapi di sisi lain kalian nggak harus buat di gua tuh cuma edukasi, caranya seperti itu, kalian bisa buat di rumah juga gitu ya. Kalian bisa dibuat di rumah, makanya gua coba buat konten seperti ini gitu ya. Buat cara mudah bikin fender, cara mudah bikin tangki, dan cara mudah lainnya nantinya ya. Agar kalian bisa buat sendiri di rumah dengan tutorial yang gua kasih ke kalian gitu geng. Nah, poin penting yang lainnya juga ada yang bilang gini, Bang kok lama banget sih gitu kan. Ada yang bilang lama banget gara-gara apa ya, gara-gara lama si customer itu udah males gitu ya, nunggunya udah males. Sebenarnya proses itu gini bro, proses itu dinikmatin, proses harus dinikmatin, jangan proses itu diburu-buruin gitu. Diburu-buruin, ke satu, ke guanya nggak enak, gua ngerasa keburu-buru dan hasilnya mungkin kurang maksimal gitu. Itu yang bikin gua sebenarnya rada
rada apa ya, rada kecewa sedikit lagi loh. Kalian nunggu, kalian udah dapat hasil yang maksimal gitu loh. Itu ya. Terus gua nggak mungkin nyuguhin yang nggak bagus gitu, geng. Nggak bagus ke kalian seperti yang tadi gua bilang, gronjal, kemudian kurang presisi, kemudian fungsionalnya kurang gitu ya. Itu nggak mungkin gua suguhin ke kalian. Mentang-mentang kalian awam gua bilang wah itu udah bagus, ya kalian pasti percaya karena kalian awam, nggak ngerti patokan. Kalau yang udah ngerti patokan pasti kita bisa kolaborasi gitu loh, kita saling sharing gitu ya. Oh mas ini baiknya di gini, oh iya gitu. Nah bagi yang awam juga, kalau di gua sendiri, di bengkel gua sendiri sering gua saranin ya, saran paling penting, oh ini harus gini mas, nggak boleh kayak gitu tuh nggak masuk. Nah tetapi kemudian kalau misalkan yang nyaraninnya apa, yang gua saraninnya nggak terima ataupun wah nggak usah mas saya lebih ke situ, nah di situ udah ada perjanjian ya geng, udah ada perjanjian. Oh ya udah, nanti konsekuensinya tanggung sendiri. Ketika lu mau buat yang seperti gua saranin, lu bayar lagi gitu, karena waktu itu memang nggak bisa diulang ya geng. Waktu itu apa ya namanya, itu yang membuat lama lah ibaratnya gitu ya. Kalau bahasa marketingnya time is money gitu ya. Gitu kayak gitu. Custom ini udah bagian atau passion bagi gua ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Oh segitu aja udah bagus, si customer nggak tahu, nggak bisa gitu geng. Kita lanjut aja lah ke videonya geng. Udah terlalu sore juga. Kebetulan hari Minggu ini gua rada sibuk. Bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi kalian yang sudah subscribe terima kasih banyak udah membangun channel ini. Semoga bermanfaat dan menambah faedah ke semua orang. Kemudian wawasan ke semua orang ya. Gitu geng, langsung aja brother. Kita langsung ke spesifikasi bagian depan geng. Nah bagian depan gua bikinin fender depan, kemudian dudukannya. Nah yang bikin lama sebenarnya dudukannya ya. Dudukannya ubah-ubah terus gitu ya. Yang tadinya udah jadi bikin lagi kurang puas ya gua bikinin, nggak apa-apa gitu. Nah terus awalnya ini udah cakram juga ya, udah cakram juga. Kemudian suruh ganti karena mungkin kurang puas dengan kepakeman kalipernya, makanya gua ganti gitu ya. Kemudian dudukannya seperti ini geng, dudukannya ya, dudukannya seperti ini. Terus lanjut ke atas ada shock Ohlin ya. Gua sengaja karena yang punya pengen ada ribbon dan enak gitu ya, enak dipakai berkendara. Di depannya juga ada lampu Daymaker ori ya, Daymaker ori untuk Harley Davidson. Itu lampunya. Dudukan shocknya seperti ini geng, dudukan shocknya ya. Ini melalui beberapa tahap karena rada keras pertamanya, terus gua akalin wah gimana sih caranya biar nggak keras gitu, biar empuk gitu ya. Terus perubahan dudukan lampunya juga gua rubah gitu ya. Nah itu dari depan ya geng. Kemudian lanjut ke gastang. Nah gastang seperti ini geng. Nah gastang gua bikin gastang, tutupnya seperti ini. Enak banget ya dilihatnya geng. Nah, tabung shocknya ada shock tabung. Nah awalnya ini ada cover ya, di sini ada cover, terus gua copot karena orang yang minta dicopot. Kemudian harus, kalau simple sih kabelnya biar nggak kelihatan gimana caranya, ya udah gua lubang seperti itu ya. Gua lubang jadi si kabel masuk ke rangka, ke frame ya, masuk ke rangka, dan nanti gua rapiin. Filter nanti juga gua ganti ya, udah ada filter. Nah untuk cover knalpotnya nanti gua chrome juga, mungkin si ini nanti gua ganti juga, ya. Lanjut ke belakang, ke tengah ya. Ke tengah di sini ada jok gitu ya.
Jok ini buat juga, kemudian covernya yang bikin lama covernya, geng. Nah, ini si jok sebenarnya ada covernya. Ada covernya ya, geng. Ada covernya ini. Ini bisa dibuka. Nanti si covernya gua akan chrome gitu ya. Akan chrome. Nah, awalnya juga ini versi standar kan masih ada ini ya. Kalau Fatboy masih ada ininya, bracketnya gitu ya. Bracketnya kemudian gua papras, gua lurusin. Nanti ada di video terakhir ya. Di terakhir itu ada. Nah, kemudian gua buatin dudukan fender belakang juga. Fender belakang. Nah, ini fendernya juga. Nah, kemudian senderan belakang ya. Kaliper yang belakang juga gua ganti sama dudukannya. Gua ganti pakai Brembo biar pakem ya. Biar pakem. Nah, ini sebenarnya covernya juga ada. Covernya ada, kemudian ini ada covernya. Nanti setelah cat gua pasang, gua rakit semua ya, geng ya. Ini sebenarnya kemarin hamplas dadakan, geng. Nah, undertail tuh ada, geng. Nanti di akhir ya, besok lah kalau udah jadi gua pasang, gua upload ya, geng. Nah, yang belakang udah pakai big spoke ya, bawaannya udah seperti itu. Tapak dari tengah seperti ini, geng. Tapak dari tengah ya, seperti ini. Kita ke sisi kiri ya. Nah, sisi kiri sama seperti itu. Kemudian dudukan lampu. Nanti kabelnya mungkin gua rapiin, gua masukin juga ya, bikinin cover ininya. Nah, ini di sini sebenarnya udah ada ini, geng. Udah ada cover fanbelnya ya. Nanti gua pasang setelah jadilah gua pasang ya. Cover fanbelnya biar tambah mantep ya. Nah, untuk push tab bawaannya udah dari ke gua udah gini ya, geng. Udah seperti ini. Jadi mungkin push tab gak bakalan diapa-apain. Dan standar juga udah seperti ini. Hanya itu aja sih gas tank yang gua buat ya. Kemudian jok dan senderan belakang. Nah, ini dudukan jok belakangnya, geng. Besok gua pasang ya. Karena waktu sudah mepet, mungkin nggak gua pasang. Nah, ini joknya. Di sini ada speedo juga, gua pasang speedo. Kebalik tuh kan. Kebalik, nanti gua edit itunya, geng. Gua edit, gua cat ya. Nah, dudukannya masuk, kabelnya rapi ke dalam juga. Itu, geng. Belakang udah terpasang, berikut dudukannya. Setelah ini kita akan langsung eksekusi pembongkaran ya, untuk langsung cat ya. Nanti kita langsung cat, kemudian untuk pengakruman juga. Oke, geng, kita langsung aja bongkar.
Sekarang rangka udah copot dari mesinnya, bagian kita cat ya. Pantengin terus Gento Custom Handmade sampai finishing akhir ya geng. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.